Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah bin ni'mati muslihat. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa kembali hadir dalam kegiatan rutin yang alhamdulillah kita adakan setiap Senin pada maghrib. Dan tak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada takmir Masjid Al-Ghufran dan para jamaah sekalian. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kegiatan kajian rutin ini, mari kita sejenak mengaturkan doa wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Hari ini mungkin kita bisa ngaji, tapi di sana sedang diuji dengan kondisi peperangan. Setiap saat nyawanya terancam. Kita sejenak mengingat mereka seraya membacakan suratul Fatihah untuk mereka, baik yang masih hidup, wabil khusus yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa mereka dan mereka diberi kekuatan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pada minggu lalu telah sampai dalam pembahasan mengenai pentingnya mengenal pengobatan wahyu, termasuk pentingnya juga menentukan siapa orang yang tepat untuk mengobati penyakit kita. Dan juga kita membahas tentang betapa pentingnya bahwa pengobatan ala Nabi itu menjadi bagian dari lifestyle, ya, gaya hidup kita, bukan hanya alternatif. Nah, hari ini yang terjadi sangat miris sekali karena pengobatan Nabi itu dialternatifkan. Nah, ini menjadi sebuah PR untuk kita semua, bagaimana merubah mindset umat sehingga pengobatan wahyu ini menjadi pengobatan yang paling pokok. Ya, kita sudah kemarin membahas tentang bagaimana pentingnya di rumah itu ada kurma, ya kan? Sudah membahas tentang habbatus sauda, sudah membahas tentang madu. Bahkan jamaah di sini setiap minggu rutin ya minum madu ya, insyaallah ya. Yang enggak siapa ini? Ikut bakdo isaknya Pak, kumpul-kumpul itu pasti minum madu gratis. Yang enggak ikut habis isak memang enggak dapat. Itu ngobrolnya sambil minum madu. Nanti habis isak nunggu 10 menit minum madu gratis. Saya bawakan untuk hari ini insyaallah sambil menikmati tahu goreng. Nah, baik, termasuk keutamaan pengobatan Al-Quran. Belum kita membahas bekam. Wah, ini dasar. Apa yang kurang dari apa yang Allah turunkan dan Rasulullah ajarkan? Tidak ada. Kita yang kurang tahu, kurang berusaha untuk mencari. Atau mohon maaf, kalau lebih ekstrim lagi, kita yang keliru. Tahu perkara tidak nyari, tapi kalau keliru itu salah. Kelirunya kita karena
mengambil apa-apa yang bukan dari Islam atau yang bercampur dengan di luar Islam. Ini semakin memperparah daripada pengobatan kita hari ini. Bagaimana pandangan saya, mungkin jangan bertanya, dengan pengobatan modern hari ini? Boleh, dalam tanda kutip. Nah, jazakallah. Boleh ini maksudnya dengan bersyarat. S dan K. Apa itu? Selama tidak membahayakan tubuh. Selama tidak mengandung unsur-unsur yang membuat seseorang tuh rusak akidah. Nah, namun faktanya hari ini banyak justru pengobatan modern ini yang justru mengundang atau membahayakan tubuh. Ya, belum lagi bagaimana pasien-pasien yang kita temui di lapangan itu sedikit banyak mereka merasakan ancaman. Saya itu melihat dan menterapi pasien-pasien yang terancam. Tidak sedikit pasien saya yang mengatakan demikian. Ustaz, kata dokter ini harus diminum. Kalau tidak, dokter tidak akan tanggung jawab lagi. Loh, kok keren dokter ya? Seolah-olah mengancam. Bahkan ada yang sampai statement tidak boleh ini dengan yang lain. Nah, ada pasien saya tuh nekat berani. Dok, saya boleh nggak sambil minum ini sambil minum, mohon maaf ya, habatus sauda, madu. Apa kata dokternya? Jangan dicampur-campur, Bu. Ini beda. Loh, sejak kapan madu ini menjadi perusak obat-obatan kimia? Enggak kan? Justru semakin menguatkan. Maka saya sendiri dalam menterapi beberapa pasien yang kronis, saya masih membolehkan penggunaan obat-obatan kimia. Dalam tanda kutip, dosisnya dikurangi. Sepakat ya? Nah, bahkan pengobatan wahyu ini lebih aman ditandai dengan bahwa pengobatan yang misalkan bersumber dari Rasulullah ini, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, ini diperbolehkan dikonsumsi sebelum makan. Dengan minum habatus sauda sebelum makan boleh. Makan minum dulu pagi hari. Dicampur madu ya. Minum baru nanti makan, setelah itu minum obat dari dokter. Pertanyaan saya, mayoritas obatan dokter boleh nggak dikonsumsi sebelum makan? Mayoritas boleh nggak? Mayoritas ya. Nah, kenapa Pak? Nah, baik, sudah paham ya? Lah kenapa? Jenengan tidak curiga. Berarti jenengan ini berhusnuzon, berbaik sangka dengan obatnya. Harusnya kita ini khawatir, Pak. Ketika ada tanda-tanda yang mencurigai itu, curiga. Kenapa dosisnya harus diatur? Karena kalau berlebihan bisa menyebabkan kematian. Ini bahaya. Baik. Misalkan kita menggunakan obat Al-Quran. Ada nggak ceritanya overdosis, Pak? Ya, enggak. Semakin sering baca Al-Quran, insya Allah semakin tenang. Sehat, Pak. Kemeringet, Pak. Orang baca Al-Quran itu kemeringet ya, Pak. Pernah ya, kemeringet. Madu juga sama. Baik. Ini sambil murojaah kita. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang formula pengobatan jasmani menurut Al-Quran. Baik. Hadirin rahmatullah, begitu sempurnanya ajaran Islam sampai pengobatan untuk jasmani pun diatur di dalam Al-Quran. Luar biasa. Tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Yang ini menggambarkan ajaran Islam itu sempurna. Maka kalau kita mau mendalami Islam saja, itu sudah jadi profesor, Pak.
Jenengan mendalami ilmu misalkan satu bidang saja, tafsir, wah itu di atasnya profesor, Pak. Cerdas, betul-betul cerdas, Pak. Mendalami ilmu apa? Masalah pengobatan, jadi dokter di atasnya dokter. Jadi Islam itu kalau dipadukan menjadi super ahli. Ahli itu tertinggi kan guru besar kan. Kalau dipadukan ilmu Al-Quran, jadi di atasnya guru besar. Al-alamah kalau bahasa kami itu dalam dunia keilmuan, al-alamah itu sudah di atasnya guru besar, Pak. Ahli alimnya orang alim. Nah, tinggi di atas lagi al-mustahid yang berhak menentukan dan membuat hukum, Pak. Berdasarkan istihad, namanya mustahid. Makanya ada mustahid yang terkenal ya, yang masyhur, misalkan Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini mustahid. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, mustahid. Beliau yang menetapkan hukum-hukum. Kenapa? Jenengan sholat jamaah tadi hukumnya apa? Ngikuti hukum siapa ini? Ngikuti siapa dulu? Kalau Imam Asy-Syafi'i hukumnya apa? Sunnah muakkad. Imam yang lain lagi. Kita kan ngikuti itu, karena tidak bisa membangun hukum sendiri. Jadi kita ini pengikut aja, muqayyid. Tidak berhak membuat hukum, menentukan istinbat hukum. Tidak berhak, Pak. Tidak boleh, karena ilmu kita jauh daripada para mustahid. Sepakat ya, kita ini sebenarnya tidak ngikut aja. Saya pun ngikut ini, cuman membaca copy paste. Baik, di antara ayatnya adalah yang ini mengandung makna bagaimana Allah itu menjaga betul jasmani kita, adalah di surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian, maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam safar ya, perjalanan, ala safarin, sedang dalam perjalanan ya, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya bersiam ya, berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Baik, kira-kira ayat ini menggambarkan tentang apa, Pak? Kemudahan rukhsah. Kalau kita kaitkan dalam pengobatan jasmani ini apa? Artinya Allah betul-betul menjaga fisik kita, tubuh kita, jangan sampai lemah. Nah, karena ketika lemah itu akan membahayakan kita sendiri. Saya biasanya Senin ini puasa, Pak. Ini Senin ini tertunda, tidak berpuasa dan baru dibatalkan siang tadi. Saya safar bersama istri. Nah, kalau kemarinnya naik kendaraan sendiri pribadi, nah tadi saya sedang berbulan madu, naik kendaraan umum. Kan berdua itu. Wes sama istri itu kan beda, Pak. Ngarai batal, Pak. Kepingin membatal. Istri tidak puasa, masa saya ikut puasa tidak enak. Cuman kok puasa, Mas? Oh iya, ya wis tak buka. Ya. Tapi boleh, memang kondisi agak lemah karena safar itu capek, Pak. Wirawir Jember Malang, Jember. Kalau ada sekali aja jamaah itu saya ajak PP Jember Malang, itu nyerah sudah. Gini ini capeknya ya Ustaz ya? Iya. Kok kuat Ustaz? Gak tahu, tanya aja sama yang ngasih kekuatan. Karena diikuti dengan kekuatan, semangat ya, keyakinan. Jadi Allah itu justru memperhatikan kondisi kekuatan tubuh kita. Maka dibolehkan membatalkan puasa. Termasuk puasa wajib. Puasa Ramadan, boleh. Berarti ini apa? Maknanya apa? Betapa Allah itu menjaga fisik kita. Agar jangan sampai rusak, sakit.
Bahkan orang yang sakit pun dilarang puasa loh Pak. Kenapa? Karena membahayakan tubuh. Betapa perhatiannya Allah, betapa sayangnya ya. Sampai yang sakit tidak boleh puasa, apalagi dan termasuk yang sedang safar. Nah ini ayat ini menggambarkan betapa Allah itu betul-betul memperhatikan untuk menjaga kondisi fisik atau stamina tubuhnya. Nah kalau ketika kita ini memaksakan diri, ketika stamina menurun, lemah, lalu memaksakan puasa, apa yang terjadi Pak? Jenengan bisa dehidrasi, metabolismenya terganggu, kadar oksigennya bisa berkurang. Akhirnya mempengaruhi daya kinerja otak, paru-paru, jantung. Apa yang terjadi? Ditambah sakit. Nah, Allah menolak itu, melarang kita untuk seperti itu. Berarti sayang di Allah. Ya, jadi bukan sekedar hanya untuk urusan nyaur utang, tapi menjaga di situ ada makna untuk diperbolehkannya kita untuk agar bisa terus menjaga stamina kita. Ini dalam perkara puasa. Nah, yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min syamin aw shadaqatin aw nusuk. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka wajiblah atasnya berfidyah, bersiam atau bersedekah atau berkurban. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa betapa pentingnya kita itu apabila dalam kepala kita ini mengalami gangguan-gangguan, ya, misalkan di sini penyakit kulit, misalkan di sini apalagi gas-gas patogen yang ada di sela-sela rambut ini, termasuk mohon maaf nggih, sing tumoan, kutu. Nah itu dianjurkan di sini untuk apa? Bercukur, gundul Pak, bersih. Makanya ketika orang yang umroh kan disunahkan bersihkan itu kepala. Nah itu manfaatnya ternyata luar biasa, bisa mengeluarkan gas-gas yang ada di kepala. Nah jenengan yang punya gangguan kepala, sering pusing, mungkin vertigo, mungkin penyakit-penyakit terkait di kepala misalkan, coba sunnah yang satu ini apa? Bercukur bersih. Saya pernah Pak, dicoba. Saya ini pernah dulu sering keluhan di sini sakit Pak. Saya bekam masih tetap saja, pijet sudah tetap. Saya ruqyah masih bandel, kesuwen datang ke tukang cukur. Mas, resik Mas. Lu dengarin Pak, biasanya 1 cm, setengah cm. Nah, saya pengen bersih-bersih. Ya, dibersihkan, pelontos itu. Wenteng Pak, nggak perlu pakai sampo. Jadi kalau mandi junub tuh gampang. Tidak menghabiskan sampo. Selain itu sebenarnya fungsinya untuk kesehatan. Tahu-tahu Pak, ngapunten, seperti ada keringat yang keluar, mohon maaf, cairan, keringat. Yang saya yakin itulah gas-gas yang berbahaya di dalam kepala saya. Jangan kan malu biasanya kalau mau seperti itu. Rata-rata orang tuh malu bercukur. Terus ganteng-gantengnya digundul. Padahal Masya Allah manfaatnya juga luar biasa. Mau nyoba Pak? Ya, pori-pori terbuka Pak kalau sudah dicukur itu. Jadi keluar semua uap-uapnya. Coba saja, monggo. Nah, saya pernah diundang sebuah majelis yang jamaahnya semua gundul pelontos Pak. Bukan hanya saulin loh Pak.
Di Tridharma itu bukan hanya itu loh. Ada jamaah pengajian tuh pelontos semua. Sakia ini pelontos, Pak. Iya, Nuseo, ini hakul loh. Saya pernah ikut pengajian seperti itu. Dulu saya ngapunten karena kurang ilmu, ngapunten ya, Pak. Ya, setengah ngeremeh. No. Enggak 100% ngeremeh, setengahnya aja. Apa potongannya koyo ngono. Orang modis 11. Ya karena kurang ilmu. Selesai ngaji, istighfar ya, astagfirullahaladzim. Hanya saya kadang sesekali saya bercukur bersih. Minimal ya 6 bulan sekali lah. Ya kalau tiap bulan sekali umroh mungkin ya tiap umroh di. Kadang yang umroh aja enggak mau cukur ya. Ada seperti itu. Nggih, Masya Allah. Bagaimana ini? Saya enggak Allah ini. Saya sudah menduga ada pertanyaan seperti itu. Iya. Sebenarnya ya enggak apa-apa kalau untuk perempuan. Kalau memang ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan urusan di kepala. Dan memang kronis, Bu. Boleh. Toh perempuan itu kan, mohon maaf kan, wajibnya kan berhijab. Meskipun gondol kan, nun sewu, masa kelihatan. Penampakannya kan tetap cantik kan. Iya, betul, Pak. Tapi kalau bapak-bapak kan enggak wajib, istilahnya ini kan sunnah ini. Harus dilepas juga enggak apa-apa. Sholat kita enggak pakai kopiah enggak apa-apa, toh. Tapi oleh ibu-ibu boleh enggak? Oh, enggak boleh. Jadi boleh, Bu. Bercukur. Jadi nanti kalau ketemu suami pakai mukena atau pakai hijab. Biar enggak kelihatan. Pasien-pasien saya yang kanker Bu, yang sedang menjalani kemoterapi, mohon maaf Bu, rata-rata gundul. Nah, ya itu gundulnya karena faktor lain. Tapi paling enggak kan penampilannya tetap cantik Bu. Tapi setelah dibuka hijabnya baru ketahuan, loh rambutnya wis daun. Kalau bapak-bapak ini yang enggak apa-apa, bebas atau apa. Coba sunnah-sunnah Nabi ini dikerjakan Pak. Saya kemarin hampir mau bersih nih pelontos, tapi ya menurut saya tidak sampai di pelontos, ditipiskan aja. Terus ngapunten jenengan kalau ada minyak zaitun, Pak ya, biar ubannya nggak terlalu banyak, biar sehat, pori-porinya ngapunten Pak, dioleskan Pak. Nah, ya, iya minyak zaitun yang ori, jangan yang dioles-oleskan gini, dipijat-pijat gini Pak. Ya entah seminggu sekali kayak oles-oleskan. Kan meresap nanti ke pori-pori. Jadi bukan hanya untuk apa diminum, bisa untuk rambut, untuk menghitamkan rambut. Menjaga biar enggak terlalu banyak tumbuh uban. Saya sudah ada nih uban. Alhamdulillah enggak terlalu banyak. Baik, Insya Allah, di luar biasa bahwa Islam itu menjaga betul kondisi fisik kita. Tidak ada suatu pun apa yang Allah perintahkan itu mengandung kemudorotan, tidak ada. Jadi yang diperintahkan itu justru mengandung kemaslahatan, termasuk larangan ketika kita untuk tidak berpuasa di saat kita kondisi lemah atau sakit. Sampai urusan kepala aja diatur oleh Allah. Nah ini yang terakhir, formula pengamalan Islam menurut Al-Quran. Adapun berkaitan dengan pemeliharaan tubuh dari unsur-unsur berbahaya. Nah, dalam permasalahan wudhu, nah ini kan tiap hari kita wudhu aja. Apa masalahnya? Nah di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan jika kalian sakit atau sedang safar lagi ya,
atau auja ahadum minkum minal ghabit, ya, atau kembali dari tempat buang air, atau kalian telah aulamastumun nisa, menyentuh perempuan, falam tajidu ma'am fatayammamu sha'idan thayyiban, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Baik, ayat ini menjelaskan tentang apa? Bahwa diperbolehkannya kita mengganti air wudhu itu dengan debu, dengan bertayamum. Kalau begitu, ngapunten, debu ini baik ternyata ya. Baik ngapunten, Pak. Kok bisa sampai menggantikan air? Maka dalam kaitannya pengobatan, saya sering ngapunten menemui pasien yang tidak sholat hanya gara-gara nggak bisa berwudu. Minggu lalu saya nangani pasien, ada yang 1 tahunan tidak sholat, Pak, gara-gara itu tadi alasannya, tidak bisa berwudu. Nah ini loh, ayat ini jelas sekali bahwa diperbolehkannya ketika orang yang nanti khawatir terkena air kemudian tambah sakit, menggigil, diganti dengan debu, dengan tayamum. Akhirnya nun sewu saya telateni minggu lalu ya, pasien kita, saya ambilkan bantal tempat tidurnya. Bu, ayo ibu harus sholat. Iya Ustaz, tak ajari, saya ajari cara tayamum. Ternyata enggak tahu cara tayamum. Saya ajari, gini Bu, sentuh ini dulu, sentuh lagi kanan, sentuh lagi yang kiri. Lalu beliau melakukan, dan alhamdulillah pecah telur. Setahun enggak sholat, Allah izinkan sholat, dan waktu itu asar. Saya matur ke anak-anaknya, siapa yang mampu mengkodokkan sholatnya orang tua? Kodok boleh menurut pendapat Imam Syafi'i. Ada yang lain tidak boleh. Nah ini bukan ranah saya di bidang fikih, saya ikut yang boleh. Asalkan tidak disengaja. Dosa, iya dosa kalau sengaja. Tapi Islam memberi, menurut pendapat Imam Syafi'i, diperbolehkan mengkodok. Nah, ini fikih ya, jangan diperdebatkan. Monggo silakan cari fikih yang menurut jenengan lebih cocok. Baik, jadi di sini Islam itu memberikan kemudahan dan mengamankan melindungi kita semua dari unsur-unsur yang membahayakan di dalam aktivitas. Di antaranya ketika kita tidak boleh terkena air, jangan menggunakan air. Saya bertanya, misalkan ada orang demam, jenengan kira-kira jenengan suruh mandi apa gimana? Demam menggigil Pak, disuruh mandi gitu. Wis 2 hari gak mandi, ono ladus sih gak mampu. Jangan Pak, membunuh itu namanya, dilarang itu. Cukup kalau memang mampu dia berwudu. Kalau masih membuat dia itu menggigil, maka diganti dengan ketika sholat tayamum, diseko pun dengan air hangat. Jangan dipaksakan Pak, dosa juga. Maka ada riwayat dalam hadis itu yang menjelaskan bagaimana ada sahabat itu kemudian menyampaikan ke sahabat yang lain bahwa terkait masalah mandi, karena ketidaktahuan sahabat, maka ada sahabat yang sakit itu disuruh mandi, akhirnya meninggal. Dan kemudian Rasulullah dimarahi. Karena apa? Salah memberi saran. Jadi perkara pengobatan ini pun Rasulullah tidak sembarangan. Bahkan Rasulullah sering merekomendasikan kalau urusan pengobatan datang kepada ahli-ahli pengobatan.
Padahal Rasulullah kurang apa? Ya, beliau yang menerima wahyu. Tetapi dalam perkara pengobatan, beliau menyerahkan pada ahlinya. Ini hati-hati. Makanya ngapunten Pak, orang-orang pengobatan itu orang-orang spesial. Yang kalau saya gambarkan, ada beberapa hal yang Rasulullah itu lebih utama, tetapi di pengobatan Rasulullah nyerahkan kepada ahlinya. Kurang apa Rasulullah? Ini saya akhirnya juga belajar, berarti orang pengobatan itu spesial, Pak. Dia kekhususannya ada. Karena mempelajari hal-hal yang terkait jiwa, nyawa, Pak, penyakit. Maka hati-hati kita dalam menentukan pengobatan. Pada minggu lalu pun saya menemukan fakta, ada pasien itu sampai karena menderita kanker, dilarang makan ikan, dilarang makan buah, sayur tertentu. Saya bilang, ini apa-apaan ini? Saya tanya, siapa yang melarang ini? Ini Ustadz yang jual obat ini. Saya lihat obatnya, Allah. Obat-obatan kombinasi, obatnya tidak ada masalah, tapi larangannya. Lah kalau orang sudah sakit seperti ini, masih dilarang makan yang bernutrisi, ini masalah. Saya beberapa kali nangani kasus kanker itu, masih saya izinkan makan apa saja, kecuali yang berbahaya. Misalkan, ya goreng-gorengan yang sudah sekian kali digoreng, ya. Ikan laut saya arahkan untuk dikukus, ya. Banyak makan minum rempah-rempah rimpah. Ini ada sayur aja nggak boleh, Pak. Nah ini banyak orang yang salah kaprah. Nah memang terkadang dalam perkara medis itu ada hal-hal yang dilarang. Misalkan orang kena lambung nggak boleh makan kubis, ya. Apalagi yang termasuk apa itu namanya, pengaruhnya membuat lambung itu, misalkan jeruk, ya, yang kecut-kecut, ya. Tapi saya beberapa kali justru itu saya langgar ke pasien saya, tapi melanggar itu dengan ilmu. Gimana Pak caranya? Sebelum mereka konsumsi itu kita berikan madu dulu. Maka madu itu pelindung, Pak. Kalau jenengan tahu rahasianya dalam tubuh ini, andai kata tubuh kita mau berteriak, menuntut, demonstrasi, jenengan tiap hari mendengar demo mereka. Wah isu lebonon aku madu, minta Pak, cuma jenengan tidak respect di situ, tidak tahu Pak kebutuhan mereka. Nah kita yang masuk pagi kopi, sak seruputan, rokok. Nah, padahal tubuh itu bengak-bengok Pak, teriak. Madu. Karena Nabi itu kebiasaan juga. Air putih yang bersih. Butuh Pak pagi. Nah, maka ketika itu dimasukkan di pagi hari, insya Allah zat-zat yang berbahaya itu tidak terlalu memberi pengaruh Pak. Asalkan tidak berlebihan. Saya pernah nonton penderita mah itu minum air jeruk tak campur madu, tidak apa-apa. Jadi madu ini Masya Allah, obat yang betul-betul dahsyat sekali. Nah selain itu saya kurang paham, misalkan saya belum pernah mencoba dengan habatus sauda, belum pernah. Tetapi untuk penderita mah sangat dianjurkan konsumsi habatus sauda atau lambung, bagus untuk habatus saudanya. Baik, dalam kitab At-Tibbun Nabawi ada 10 zat berbahaya dalam tubuh manusia yang apabila ini tidak dikeluarkan akan membunuh, akan menyebabkan metabolisme tubuhnya rusak, akan banyak penyakit di dalam tubuhnya. Apa saja 10 zat berbahaya dalam tubuh itu? Yang pertama adalah darah. Kita bahas satu persatu. Darah apabila sudah bergejolak. Kapan puncaknya gejolak darah itu? Kapan Pak? Di pertengahan bulan Hijriah.
itu darah gejolak Pak, perputarannya cukup kuat, gravitasi mengikuti gravitasi bumi. Tanggal berapa Pak? Antara 13, 14, 15. Maka dalam hal ini betapa sempurnanya ajaran Islam lagi. Mau nggak mau kita itu harus sami'na wa ata'na. Maka di tanggal 17, 19, 21 ada sunnah untuk mengeluarkan darah-darah yang bergejolak itu. Kalau enggak, jenengan darah tinggi. Kalau enggak, jenengan akan terkena penyakit-penyakit terkait dengan apa? Darah tentunya. Ya. Darahnya jadi kotor, bisa, mohon maaf ya, kalau udah darah kotor gimana Pak? Pengaruh ke ginjalnya. Ya, pengaruh ke livernya. Darah kotor bisa bisul, bisa mohon maaf jerawat, apalagi penyakit-penyakit yang terkait dengan darah kotor. Wajah jadi kusam Pak. Ya, ya pasti gatal-gatal juga muncul yang terkait kulit. Maka perintah diturunkan melalui peristiwa Isra Mi'raj dan dianjurkan kepada umat Nabi Muhammad itu agar berbekam setiap sebulan sekali. Nah, karena ini terkait zat yang berbahaya. Siapa tiap bulan mengeluarkan darah kotor? Siap. Baru darah itu. Yang nomor 2 tambah jeru ini pembahasannya. Kesenangannya bapak-bapak ini. Minggu depan aja. Apa ini nomor 2 ini? Wes. Ini bahasa keilmuan ya. Jadi kembali lagi darah itu harus dikeluarkan. Bagaimana dengan donor darah? Berbeda prinsipnya Pak. Donor darah ini prinsipnya berbeda dengan bekam atau hijamah. Karena yang dikeluarkan dalam hijamah itu hanya darah kotor di lapisan kulit epidermis kita, hanya lapisan atas. Dan darahnya ngumpul di sana Pak. Jadi Allah tuh memisah-misahkan darah baik dan darah kotor. Sempurna nggak? Ini kerajaan kalau saya katakan. Tubuh ini punya kerajaan, punya pasukan, punya Kopassus, punya pembentengan, punya senjata, punya meriam, punya M16, sama. Seperti itu Pak, di tubuh ini ada. Baik, tahu Kopassusnya tubuh kita? Selnya namanya apa? Sel T. Ini Kopassus Pak, harus dikuatkan. Setiap hari harus dikasih nutrisi. Apa nutrisinya? Asam amino. Dari mana? Salah satunya pengobatan Nabi dari madu, habatus sauda. Itu asam aminonya tinggi, buah-buahan. Biar Kopassusnya kuat. Mau punya Kopassus pembuatan Pak? Wow, hidupkan Pak, kuat. Baik, ini perkara darah. Baik, alhamdulillah sudah isa. Baik, insya Allah untuk yang 9 kita akan bahas di pertemuan minggu depan insya Allah. Hadirin rahmatullah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berpesan, mari kita jaga tubuh kita ini, karena ini adalah amanah dari Allah, wajib kita jaga, dan jangan gunakan tubuh kita untuk hal-hal yang bisa merusak, bahkan jatuh dalam kemaksiatan. Demikian, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.